Bayangkan malam gelap di tengah Samudra Bering, angin menusuk tulang, hujan es menghantam wajah. Kapal baja berderit dihantam ombak setinggi rumah. Semua orang di atas dek menggigil, tapi tak ada yang berhenti bekerja. Di bawah permukaan laut yang hitam itu, ada makhluk dengan kaki raksasa dan cangkang sekeras baja. Makhluk yang dagingnya dianggap permata dunia kuliner. Makhluk yang bisa membuat satu keluarga nelayan kaya dalam sekejap, atau justru membawa mereka pulang dalam peti mati. Inilah pekerjaan dengan gaji ratusan juta dalam hitungan minggu, menangkap kepiting Raja Alaska. Tapi untuk mendapatkannya, mereka harus bertarung melawan laut, melawan waktu, bahkan melawan maut. Inilah pekerjaan dengan gaji ratusan juta dalam waktu beberapa minggu saja menangkap kepiting Raja Alaska. Dan di balik rasanya yang manis, ada cerita penuh darah, dingin, dan keberanian. Tetap di sini karena kita akan menyelam lebih dalam ke dunia paling berbahaya sekaligus paling menggiurkan di planet ini. Kepiting Raja Alaska bukan kepiting biasa. Dagingnya manis, lembut, padat. Selalu jadi bintang di restoran bintang 5. Di Tokyo, satu kaki utuhnya bisa dijual lebih dari 1,5 juta rupiah. Di Amerika, satu porsi lengkap bisa mencapai 14 juta rupiah. Di Indonesia, harganya bisa tembus 2 juta rupiah per kilogram. Kenapa semahal itu? Karena mereka hidup jauh di laut dalam, di suhu ekstrim minus 1-4 derajat Celcius, dengan kedalaman 100 hingga 400 meter. Dan mereka cuma bisa ditangkap dalam waktu yang sangat singkat antara Oktober hingga Januari, tepat di musim dingin. Tempat perburuannya adalah Laut Bering, salah satu lautan paling brutal di bumi. Gelombang bisa setinggi 15 hingga 50 kaki, angin mencapai 60 knot, suhu air mendekati titik beku. Statistiknya bikin merinding. Satu nelayan meninggal setiap minggu selama musim tangkap. Hampir semua kru pernah cedera, mereka kerja hampir 20 jam sehari, tidur cuma 3-4 jam bergantian. Tangan beku, tubuh penuh luka, tapi mereka tetap bertahan karena waktu sangat terbatas. Kapal penangkap kepiting raja adalah monster baja sepanjang 30-45 meter. Deknya terbuka, dipenuhi tumpukan pot baja seperti tembok perang. Setiap pot berbobot 300-400 kg kosong dan bisa mencapai 1 ton saat penuh. Di dalam pot itu dipasang umpan, ikan herring, makarel yang sudah dibusukkan. Pot diturunkan ke laut dengan tali ratusan meter, diberi pelampung dan bendera penanda. Satu kapal bisa membawa 100 hingga 300 pot dan menariknya bukan pekerjaan tangan biasa. Pot-pot itu diangkat dengan katrol hidrolik bertenaga besar. Kehilangan satu pot saja artinya kehilangan ribuan dolar. Setiap tahun, otoritas perikanan Alaska menetapkan musim tangkap 2 hingga 4 minggu saja. Kenapa? Karena kepiting ini punya siklus reproduksi yang lambat. Betina hanya bertelur sekali setahun. Bisa sampai 100.000 telur, tapi hanya sebagian kecil yang bertahan hidup. Makanya ada aturan ketat, hanya jantan dewasa yang boleh diambil. Betina dan jantan kecil wajib dikembalikan hidup-hidup. Kalau aturan ini dilanggar, sanksinya berat. Bekerja di Laut Bering artinya melawan cuaca, melawan rasa lelah, bahkan melawan rasa takut. Banyak kru yang pulang dengan luka di seluruh tubuh. Banyak pula yang tak pernah kembali. Tubuh mereka hilang di laut dingin, hanya dikenang dalam nama kapal baru atau cerita keluarga. Tapi, bagi mereka yang bertahan, risikonya sepadan. Sistem bayarnya bukan gaji tetap, tapi bagi hasil dari keuntungan bersih kapal. Dalam musim tangkap yang sukses, seorang kru bisa membawa
membawa pulang $20.000 atau sekitar 300 juta rupiah hanya dalam waktu beberapa minggu. Jadi lain kali saat kamu menikmati hidangan kepiting raja dengan daging manis dan lembut itu, ingatlah perjuangan di baliknya. Di balik rasanya yang mahal, ada kisah tentang badai, dingin, luka, dan nyawa yang dipertaruhkan. Di dunia ini, makanan yang paling enak seringkali datang dari tempat yang paling berbahaya. Inilah cerita dari para pemburu kepiting Raja Alaska, para pejuang laut yang berani menukar rasa takut dengan emas merah dari dasar laut.